Makanya ada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman sama Nabi. Tapi beliau nggak dianggap sahabat karena beliau tidak melihat Nabi. Beliau nggak lihat Nabi. Beliau hidup jauh dan beliau kepengen untuk ketemu Nabi itu kepengen. Melihat Nabi itu kepengen. Nah, cuman beliau saat itu sedang mengasuh beliau punya ibu. Kebetulan ibunya lumpuh. Gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin cerita ini sudah sering didengar. Nah, jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni ini sibuk untuk mengurus ibunya. Ya pagi digendong ya kan. Lalu menyiapkan makanan. Jadi sebelum kerja dan kerja itu gembala kambing. Menggembala kambing. Karena dulu menggembala kambing itu salah satu pekerjaan yang mulia ya. Sampai sekarang pun masih mulia. Sebelum menggembala kambing, dia suapkan ibunya. Beliau mandikan dulu ibunya. Ya. Beliau siapkan semuanya. Udah selesai, udah aman. Baru beliau izin. Beliau pergi untuk bekerja meninggalkan ibunya. Setelah beres dia ngurus ibunya. Oh, sekarang kan banyak duit malah ibunya ditaruh di panti jompo ya. Saya pernah ngisi di Surabaya Bu, panti jompo. Ya, saya kira mungkin tidak ada keluarganya atau nggak ada anak istri anak atau menantu gitu. Ternyata ada anak menantu ada. Ternyata karena anaknya nggak mampu ngurus orang tuanya ditaruh di panti jompo itu. Padahal anaknya kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol. S apa semuanya. Bukan saya merendahkan pendidikan, enggak. Saya juga baru kemarin wisuda. Ini juga ngelihat ini Mas Subki. Saya wisuda, alhamdulillah. Pendidikan penting, tapi barengi dengan pendidikan agama. Kemarin sih wisuda di Dalwa Pak Haji, alhamdulillah. Dan sekarang kami lanjut untuk mengambil program doktoral. Doakan mudah-mudahan dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendidikan dibarengi dengan agama. Jangan sampai kita fokus pendidikan akhirnya nggak ada agama, tua malah dibuang. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak kita nggak seperti itu ya. Amin. Nah, sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni ini beliau itu gembala kambing itu kan di atas bukit. Nah, kalau gembala kambing kayaknya ada mungkin di sini gembala kambing ya. Biasanya kambingnya dilepas aja gitu kan. Dibiarin nanti kita cuman ya Bang ya. Benar, paling ngalau aja kan, ngarahin gitu. Nah, kalau Uwais ini beda. Naik ke bukit untuk makan, kambingnya digotong gitu. Ya, sampai orang bilang nih gila Uwais ini punya kambing malah digotong, digendong. Naik ke atas turun gitu lagi gitu kan. Kalau kita kan naik bukit ya biarin aja. Kambing yang jalan kita ikat tali ya. Ini capek-capek, kambingnya digendong. Nanti turun digendong lagi. Sampai orang bilang, gila ini Uwais punya kambing malah digendong. Itu selama bertahun-tahun. Karena bukan naik gunung aja ngos-ngosan kan, apalagi ini bawa kambing. Akhirnya makin lama badannya makin kekar, makin besar gitu, makin berotot. Ternyata ada hikmahnya. Kenapa dia latihan demikian selama bertahun-tahun? Karena beliau ingin membawa ibunya naik haji. Dan ibunya itu karena nggak bisa jalan digendong selama perjalanannya. Masya Allah, Uwais Al-Qarni. Sampai hingga suatu hari beliau tuh mendengar ada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Beliau izin sama ibunya, Bu, izin ya pengen ketemu Nabi bentar. Karena syarat menjadi sahabat itu harus melihat baginda Nabi. Nggak ngelihat, walaupun beriman, nggak dianggap sahabat. Syaratnya harus melihat. Nah, awalnya diizinkan sama ibunya. Senang udah Uwais ini. Nyiapkan pakaian. Udah ketemu Nabi, minta doa, habis itu pulang. Tapi dulu nggak kayak sekarang. Sekarang umroh ke Mekah, Madinah 8 jam sampai. Itu pun di pesawat tidur ya. Dulu berbulan-bulan. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Karena nggak ada kendaraan cepat kan dulu. Saat ngemas-ngemas pakaian ibunya bilang, nak, bahasa Pontianaknya beginilah. Kalau kau pergi, bukan mak ngelarang. Tapi kalau kamu pergi, nanti yang ngurus emak siapa? Nanti kalau emak mandi sama siapa? Emak mau makan bagaimana, kan? Emak mau buang air bagaimana? Kamu ndak ada. Sayyidina Uwais mikir, iya juga ya. Kalau saya berangkat nanti emak saya bagaimana ini? Sementara yang mampu ngurus emak hanya saya, nggak jadi ditinggalkan. Sampai Rasulullah wafat, Sayyidina Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah karena sibuk untuk mengurusi ibundanya yang sakit saat itu.
Nah, ini apakah beliau menjadi orang yang tidak mulia? Enggak mulia. Bahkan di akhir hayat Nabi, Nabi pernah wasiat kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya, nanti ada umatku yang bernama Uwais. Disebut sama Nabi, Uwais dari Bani Qaran. Akhirnya disebut Al-Qarni. Orang dulu tuh sukunya itu dijadikan marga itu. Madura Al-Maduri gitu. Jawa Al-Jawi, Bugis Al-Bugisi, Melayu Al-Malayi, Al-Malayi misalnya. Dayak Ad-Dayaki gitu. Mereka tuh suka sukunya tuh ditempel di namanya Uwais Al-Qarni. Atau nama bapaknya ya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab gitu. Kalau kita kan Subuki Ronaldo misalkan ya. Nah, sampai disebutkan sama Nabi Uwais Al-Qarni dari Bani Qaran, cari dan minta doa. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita semua sama-sama tahu beliau berdua adalah orang yang paling mulia, paling dekat sama Nabi SAW. Mertuanya Nabi, karena putri Abu Bakar dan putri Sayyidina Umar itu menjadi istrinya baginda Nabi. Tapi disuruh sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, disuruh cari Uwais Al-Qarni, disuruh minta doa. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar enggak terwujud. Karena saat itu Sayyidina Abu Bakar lagi sibuk untuk memerangi banyak orang yang murtad saat itu, termasuk orang yang enggak mau bayar zakat dan juga orang yang ada ngaku nabi juga, nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab di daerah Yaman. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang ngaku nabi palsu, karena di zaman Nabi pun sudah ada yang ngaku nabi palsu. Dan memang Sayyidina Abu Bakar kepemimpinannya enggak lama, 2 tahun setengah aja. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, baru Sayyidina Umar saat jadi khalifah teringat, oh iya dulu aku ada wasiat. Nabi pernah memerintahkan saya untuk mencari siapa yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada saat haji kan kumpul semua haji. Cari, Sayyidina Umar sendiri yang turun tangan. Diumumkan, siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Saat tawaf teriak, saat sa'i teriak, di Arafah teriak, di Mina teriak, lempar jumroh dipanggil, enggak ada yang nyaut. Hingga ada satu orang, wahai khalifah, apakah engkau mencari Uwais Al-Qarni? Ya. Apakah kamu orangnya? Bukan. Tapi saya kenal. Orang itu sekarang berada di sini gitu. Beliau lagi apa istilahnya kalau bahasa kita tuh mojok sendirian, artinya menjauh dari keramaian. Coba ibu-ibu misalkan, ibu dipanggil Pak Jokowi, apa yang terjadi? Oh, melesat. Langsung merambos. Tiket pesawat tak ada. Bila lagi ini dipanggil Pak Presiden nih, jual emas. Tak ada emas, jual cincin. Cincin tak ada, surat tanah jual. Panggil Pak Presiden kan? Ini beliau nggak mau kayak mojok gitu sendiri. Didatangi sama Sayyidina Umar. Sampai segitunya. Kenapa? Karena wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh nemu dan minta doa. Sahabat minta doa. Kenapa? Karena amalnya, baktinya kepada ibunya. Makanya walaupun beliau nggak sahabat, tapi beliau bertemu dengan Sayyidina Umar. Orang yang melihat, orang yang pernah melihat Nabi namanya tabi'in. Jadi sahabat itu orang yang berkumpul melihat sama Nabi. Nah, orang yang pernah melihat orang yang melihat Nabi, maka namanya tabi'in. Nah, berarti Sayyidina Uwais saat itu menjadi tabi'in. Dan beliau sebagian riwayat mengatakan Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, atau tabi'in yang paling utama adalah Uwais Al-Qarni. Walaupun ada juga yang mengatakan Hasan Basri, ada 3 pendapat. Siapa tabi'in yang paling afdal? Pendapat yang paling kuat Uwais Al-Qarni. Dan yang kedua ada yang mengatakan Imam Hasan Al-Basri. Lalu yang ketiga ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Itu tabi'in yang paling afdal. Lalu di bawahnya tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah melihat Nabi SAW. Bawahnya lagi tabi'in.